Salam Defender, kembali lagi di podcast Tandev kali ini bersama saya, Selvia. Nah Defenders, pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita yang mana beliau ini salah satu tokoh founder Tandev. Selamat datang Bapak Hairil Azmi. Terima kasih. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi saya manggilnya Pak Kas boleh atau Pak Kas. Jadi kayaknya kalau Defenders nih dulu taunya apa Pak? Panggilnya Kas, Pak Kas. Dulu Kas sih yang paling sering dipanggil ya, Kas, KAZ, singkatan Hairil Azmi. Oke, jadi beliau ini merupakan Direktur Eksekutif Tandev dari tahun 2008 sampai 2013 ya Pak? Betul, 2013, betul. Oke, sekarang kegiatannya apa sih Pak, kalau boleh tahu? Ya, saat ini saya penugasan internasional di Singapura oleh perusahaan tempat saya bernaung, Mitsui ya. Mitsui ini semacam konglomerasi Jepang, jadi kedua terbesar setelah Mitsubishi. Jadi kalau di Jepang tuh ada 5 perusahaan konglomerasi terbesar, Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Itochu, Marubeni. Saya di Mitsui-nya. Oke, luar biasa ya Pak ya. Sudah juga. Dan di sela-sela kesibukan Bapak menyempatkan kembali untuk hadir di sini ya, untuk menyapa Defenders dan tentu akan memberikan informasi-informasi yang sangat menarik. Mudah-mudahan. Oke Pak, ini saya lihat nih ada buku nih. Ya. Boleh saya lihat ya Pak ya? Saya tunjukkan kepada Defenders. Ya. Ini ada buku The Military Balance, yang mana dari buku ini nih akan banyak pembahasan, akan kita kulik-kulik beberapa hal ya Pak ya, tentu tentang militer Betul. Indonesia. Tapi sebelum saya lanjut nih Pak, membahas tentang military balance-nya, jadi boleh dong Pak sedikit saja mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada Defender atau reminding lagi lah, kan ini udah lama nih Pak tidak menyapa-nyapa Defenders. Jadi mungkin Bapak bisa sapa dulu Defenders dan ya mengingatkan kembali teman-teman Defenders yang ada di manapun. Baik, dengan senang hati. Ini pertama kali saya punya kesempatan muncul di bukan podcast lah atau apapun diskusi kita ini. Dulu kalau di tahun 2008-2013 kita tuh biasanya adakan semacam diskusi reguler di Kemhan ya. Kita juga sering ada semacam casual dinner yang namanya MDF, itu Meet Defenders Forum. Kita juga aktif juga di mailing list, tapi kali ini suatu terobosan baru sih yang saya sangat apresiasi banget juga. Jadi saya pun sebenarnya gugup ini berbicara langsung di podcast ala-ala YouTube ini, tapi ya mudah-mudahan ini menjadi semacam media baru lah bagi kita untuk menyampaikan ide-ide kita ke depannya. Kita juga hari ini memang betul seperti Mbak Selvia sampaikan, kita memang akan sedikit mencoba ya, bukan memperkenalkan tapi mungkin meng-highlight kenapa kita memiliki military balance di sini gitu. Kita akan coba bahas kenapa kita perlu melihat military balance ini, apa pentingnya, fungsinya apa, dan manfaatnya apa bagi kita semua gitu, terutama bagi Indonesia. Nah, tadi saya sudah sempat nih Pak buka-buka dikit nih bukunya. Kalau Bapak mungkin sudah membaca ya banyak tentang military balance ini. Nah, dari apa yang sudah Bapak lihat dan kaji mungkin dari buku ini, apa sih Pak yang bisa kita share ke Defenders mengenai apa itu military balance yang diterbitkan oleh IISS ya? Terus seperti apa, terus bagaimana sih, apa yang menarik atau apa yang spesial dari informasi ini yang ada di buku ini? Baik, jadi kalau kita kembali ke info dasarnya ya, jadi military balance ini sebenarnya semacam ensiklopedia, tapi bedanya dia diupdate setiap tahun. Jadi ensiklopedia yang memang agak unik sih, karena dia ini berisi kekuatan militer masing-masing negara di seluruh dunia, detail, misalnya Angkatan Laut kita punya kapal perang apa, punya persenjataan udara dari laut ke permukaan ke permukaan apa, jumlahnya berapa, pesawat tempur kita tuh apa aja, punya rudal udara ke udara apa aja, jumlahnya berapa. Itu semua negara itu dibahas seperti itu oleh military balance ini. Mereka memang mereka memiliki sumber daya manusia yang memang kebanyakannya memang analis pertahanan ya, yang memang berupaya mendapatkan info-info ini dari seluruh dunia, dari jalur yang terbuka sih pada umumnya, bukan dari jalur intelijen. Jadi memang karena mereka memang think tank. Jadi IISS ini
Dia tuh think tank pertahanan yang berdiri tahun 58. Tahun 58, kemudian tahun 59 dia mulai menerbitkan military balance ini setiap tahun. Jadi makanya military balance ini dia ada penempatan tahun di sini ya. Oh iya. Jadi military balance 2024, berarti memang ini untuk tahun 2024, tapi biasanya dia bikinnya ini tahun lalu. Tahun lalu dia akan launching di awal-awal 2024. Dinamakan 2024. Jadi ini sebenarnya kebanyakan merupakan data tahun lalu sampai mungkin awal tahun ini. Berarti akan terus diperbarui ya nanti Betul, setiap tahun. betul. Itu mengenai info mendasar ya mengenai military balance ini. Dia memang dijual agak mahal oleh mereka karena memang salah satu profit mereka juga. Salah satu salah satu event besarnya IISS ini antara lain Shangri-La Dialogue yang mungkin semua orang pada tahu ya. Itu organizer-nya memang IISS ini. Jadi IISS ini adalah International Institute for Strategic Studies. Jadi semacam institusi internasional untuk studi strategik ya. Dia ada juga kantor cabang di Singapura, di Bahrain juga ada. Jadi memang beberapa region dia memang tempatkan orang-orang dia untuk mendapatkan info secara simultan sih. Begitu. Oke, jadi kita bisa kalau dengar dari penjelasan Bapak, kayak banyak banget ya fungsi-fungsi atau manfaat itu kalau kita baca apa sih yang akan kita tahu? Terus siapa yang kira-kira butuh buku ini gitu? Ya. Jadi pertama nih military balance ini penting untuk mengupdate kita sendiri nih. Kita tuh berada di posisi yang macam apa dalam perimbangan kekuatan militer di seluruh dunia ya, maupun di regional juga. Jadi kita bisa tahu posisi kita itu di mana gitu. Karena kita nggak cuman bisa melihat kekuatan kita bisa melihat kekuatan tetangga-tetangga kita, kekuatan adidaya di dunia gitu kan. Bahkan negara manapun yang kita ingin lihat gitu ya, kita ingin bandingkan. Jadi kita pertama kita bisa mengetahui kita ini sejauh apa sih dalam kekuatan militer kita gitu. Kita ini sudah cukupkah atau masih kurangkah atau bagaimana. Kedua, ini penting sekali untuk pengambilan keputusan. Jadi baik bagi pengambil kebijakan ya di legislatif ataupun di eksekutif gitu kan. Karena memang dengan mengetahui posisi kita itu kita bisa menentukan nih kita nih mesti maju lagi atau kita sudah cukup atau kita bagaimana. Jadi ini akan sangat membantu pengambilan keputusan. Ini juga sangat membantu banget bagi akademisi, bagi analis pertahanan juga, karena nggak semua think tank tuh punya kemampuan menyajikan data seperti ini gitu loh. Dia nggak cuman quantity, quality, tapi juga semacam dia tuh ada halaman-halaman tertentu yang menyediakan analisa geopolitik kawasan ya. Ini yang sangat membantu banget kita untuk memahami nggak cuman angka, nggak cuman kualitas, tapi juga isu-isu yang timbul di masing-masing region, masing-masing kawasan. Itu sih yang bisa kita ambil manfaatnya dari military balance ini. Oke, jadi tadi pembacanya berarti yang seperti Bapak bilang ya, mungkin yang membutuhkan informasi mengenai pertahanan tadi. Betul. Karena kalau saya baca nih Pak juga, ini kan kalau disebarkan secara umum seperti itu, tidak semua orang juga kan bisa paham. Betul banget. Karena saya aja tadi baru buka, saya nanya dulu ke Bapak, ini apa nih maksudnya gitu. Dan ternyata memang informasinya cukup lengkap dan sangat lengkap. Yeah. Cuman saya penasaran nih, kayaknya pemangku kebijakan udah pada baca belum nih? Oke. Jadi dari membaca atau mengkaji military balance ini kan diharapkan tentu kita juga memahami begitu dinamika keamanan global dan regional. Nah, kira-kira ini sudah ada nggak Pak? Kan ini tiap tahun nih. Kira-kira sudah terbukti belum bahwa publikasi dari buku ini nih sudah berperan atau dapat mencegah konflik-konflik mungkin atau ya seperti Bapak bilang tadi bisa dibaca oleh pemangku kebijakan atau pengambil keputusan. Apakah sudah ada gitu perannya dalam hal itu? Kalau kita melihat daripada dampaknya sih ya, kita mungkin akan kesulitan mengukurnya ya, karena kan masing-masing negara kan mereka tuh nggak mendisclose proses pengambilan keputusan mereka gitu. Misalnya Cina gitu kan, apakah dia dengan melihat ini lalu dia akan mengambil keputusan ini, kita kan nggak tahu ya.
Dan juga masing-masing negara tentu punya kekuatan intelijen masing-masing ya, yang jauh melampaui military balance ini. Jadi military balance ini semacam info dasar lah bagi decision maker. Tapi bukan info terbaik juga. Seberapa kredibel? Kredibilitasnya kalau saya lihat sih 80%-an lah ya kalau terkait kuantitas ya. Misalnya paling gampang nih, jumlah personel Angkatan Darat kita. Itu saya lihat tuh masih keliru di sini. Iya, berarti belum tepat ya untuk saat belum ini. Tepat, karena dia mungkin kesusahan mendapatkan data yang akurat dari kita ya, dari sisi Indonesia. Mengenai misalnya juga mengenai masih dicantumkannya misalnya F5 yang sebenarnya kita kan sudah mulai retire ya. Itu juga menandakan bahwa mereka masih struggling untuk mendapatkan info terupdate mengenai perkembangan militer di dalam negeri kita gitu kan. Cuman secara umum dia ini memang dapat mungkin sekitar 80% tadi lah dapat kita jadikan acuan yang kredibel juga. Karena memang mungkin mereka dalam tahun depan mereka akan benar-benar mengupdate bagian itu ya. Jadi memang mereka secara simultan dan terus-menerus akan mengupdate walaupun memang nggak sempurna sih. Jadi kita tetap bisa menjadikan dia sebagai referensi yang sangat bagus. Karena memang sekali lagi tidak ada referensi lain seperti ini di dunia. Yang mendekati paling misalnya misalnya di Mataram itu ada Gens Fighting Ships. Itu sebuah ensiklopedia tahunan juga yang tebal banget. Tapi itu khusus untuk kapal perang saja. Dia tidak mencakup untuk jumlah rudal di pesawat berapa gitu kan. Jumlah artileri yang gerak sendiri berapa gitu kan. Itu nggak dibahas. Jadi memang yang seperti ini, yang 3 matra, bahkan polisi juga masuk, bahkan cadangan juga masuk, memang military balance saja. Saya belum menemukan referensi lain di dunia yang seperti ini. Gitu. Jadi memang ini sebagai salah satu tool yang paling bagus yang kita punya lah, walaupun memang belum sempurna tentunya. Iya, karena kalau sempurna Pak, nanti kekuatan pertahanan kita kebuka semua. Kebuka semua, betul. Dan intelijen jadi nggak bekerja kan. Iya, jadi apa fungsi intelijen nanti? Betul. Oke, jadi kita sudah ya sedikit banyaknya kita sudah ada gambaran lah ya tentang military balance ini. Nah Pak, dari hasil kajian Bapak tadi nih, kira-kira dalam military balance ini ya, apakah ada gitu grafik pertumbuhan? Karena saya lihat ada grafik-grafik ya. Pertumbuhan anggaran pertahanan. Apakah dari grafik tersebut nanti mungkin kita bisa lampirkan dari grafik tersebut ada hal yang bisa diprediksi atau mungkin dapat mendeskripsikan sesuatu gitu? Oke, terima kasih. Jadi pertama ya, memang dia memiliki grafik-grafik pertumbuhan anggaran pertahanan di tiap negara sih. Jadi kita bisa lihat di sini ada grafik bagaimana anggaran pertahanan itu bertumbuh setiap tahun. Jadi kalau untuk Indonesia kan ini naik terus ya Pak? Betul. Indonesia juga cenderung naik terus, India juga naik terus, Cina juga naik terus. Jadi secara umum di Asia sih memang naik terus ya, kecuali beberapa negara seperti Brunei yang memang fluktuatif. Jadi ini menunjukkan adanya rasa keterancaman di masing-masing negara ya. Jadi dia memang melihat ada eskalasi geopolitik yang mengharuskan mereka memperkuat kekuatan pertahanan mereka. Dan ini berlaku secara global, bukan cuma Indonesia saja gitu. Jadi memang selain Asia, di Timur Tengah, di Amerika pun juga mereka benar-benar dalam 5 tahun terakhir ini anggaran pertahanan memang terus-menerus bertumbuh secara signifikan. Dan juga perlu di-highlight ini satu ya, jadi anggaran pertahanan di tahun lalu itu, tahun 2023, secara global itu mencapai rekor yang belum pernah dicapai sebelumnya. Jadi spending pertahanan tahun lalu ya, bukan anggarannya, spendingnya itu mencapai 2,4 triliun US dollar. Ini rekor global pertama kali yang tercapai, belum pernah angka ini tercapai sebelumnya. Jadi memang persepsi ancaman ini memang semakin nyata ya. Betul. Dan saya yakin di balik angka-angka ini ada analisa yang sangat mendalam oleh masing-masing intelijen masing-masing negara ya mengenai ancaman apa yang akan mereka hadapi. Itu yang kita bisa baca. Apalagi kita kalau melihat situasi global ya Pak ya, sekarang di sana perang, di situ perang. Jadi mungkin itu sebagai sebuah kekhawatiran juga bahwa kita harus memperkuat memang pertahanan kita. Pasti. Oke, bisa dilihat berarti dari anggarannya. Anggaran, betul, grafiknya. Jadi kemarin kan sempat nih Pak, dari anggaran kita udah lihat nih grafiknya cenderung naik. Betul. Kira-kira kalau Bapak melihat anggaran yang
cenderung naik itu, dan melihat kembali juga dengan kekuatan militer kita, ya itu di posisi mana sih Indonesia, Pak? Oke, ini pertanyaan yang ini ya, yang sering saya coba hindari juga, tapi bagus banget. Berarti kalau kali ini jangan hindari ya Pak ya, mari kita saya akan coba jawab diplomatis kupas. ya, karena memang akan banyak yang komplain kalau saya jawab apa adanya. Jadi dengan pertumbuhan anggaran yang memang semakin melegakan ya beberapa tahun terakhir, apalagi setelah Pak Prabowo menjadi Menhan waktu itu kan memang sangat terasa sekali pertumbuhan kekuatan pertahanan kita. Tapi memang kalau secara global, terutama bukan dari sisi quantity tapi quality, kita memang masih perlu mengejar sih. Misalnya Angkatan Laut kita. Kenapa tuh? Jadi gini, kita ini akan berhadapan kepada perang laut di masa depan yang akan sangat banyak mengandalkan pernika ya, peperangan elektronika. Ditambah juga dengan ancaman rudal yang memang sudah pasti. Jadi sebuah kapal perang, kalau di masa depan akan masuk dalam sebuah pertempuran laut, dia itu akan dihadapkan dengan gangguan jamming, supaya radar kita buta lah ya. Kemudian juga ancaman rudal. Ancaman rudal itu bisa dari udara, dari pesawat tempur, ataupun dari kapal lain juga. Jadi rudal permukaan ke permukaan maupun rudal dari udara ke permukaan. Ini dua ancaman yang nyata yang kita harus benar-benar mitigasi dari sekarang sih. Yang pertama mengenai ancaman pernika itu kita harus menyiapkan semacam countermeasure yang benar-benar serius. Jadi ini mesti kita masukkan dalam anggaran kita banget. Jadi semua kapal perang itu harus punya kemampuan pernika yang memadai ya untuk menghadapi jammer semacam itu. Yang kedua mengenai ancaman rudal, ini sebenarnya cukup mudah ya. Jadi kita tuh harus bisa menyiapkan pertahanan udara yang cukup untuk tiap kapal perang. Selama ini kita kebanyakan hanya mengandalkan semacam meriam anti serangan udara, atau kadang rudal jarak pendek ya, rudal yang menangkis rudal juga. Tapi itu kita masih sangat terbatas secara quantity maupun quality. Ada yang agak bagus sekarang mungkin di kapal yang hampir dibeli Brunei, cuman akhirnya kita yang beli, itu cukup bagus pertahanan udaranya, cuman kita mesti punya lebih banyak lagi yang berarti seperti itu. Kuantitasnya tuh Betul, quantity maupun quality kita masih belum bisa memadai saat ini. Jadi ini yang memang harus dikejar banget. Ini bukan cuma di Angkatan Laut, juga di Arhanud, di Angkatan Darat, kita mesti banyak mengejar kemampuan pertahanan udara ini. Kita kebanyakan saat ini bertumpu kepada pertahanan udara titik, point air defense, yang jangkauannya itu kecil banget, paling 3-6 km ya. Ini kita harus tingkatkan ke jangkauan yang lebih jauh, jadi semacam pertahanan udara menengah, pertahanan udara jauh ya, supaya kita bisa menangkis serangan-serangan rudal di masa depan ke kota-kota kita, terutama ke objek-objek yang strategis sih. Ini yang harus kita kejar banget. Jadi sekali lagi poinnya pertahanan udara dan pernika, peperangan elektronika. Oke, berarti kalau dari penjelasan Bapak tadi ya, kita menyorot ke Angkatan Laut deh. Yeah. Dengan laut kita yang sebesar ini, seluas ini ya, kalau nggak salah urutan berapa? Ketiga? Kalau secara kuantitas ya itu memang, itu quantity ya, saya quantity. Terus, tapi ternyata masih sangat mengkhawatirkan ya untuk kekuatannya sendiri. Iya, betul sekali. Quality-nya memang kita jadi masih ini PR bersama. PR untuk Angkatan Laut, ya semua matra sih, TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Betul. Tadi ancaman-ancaman tadi, berarti kalau dari luar tentu kita melihat situasi global yang saat ini. Dari dalam kita juga harus memperhatikan kemampuan dan kemampuan dari kemampuan atau kekuatan dari militer kita, dan juga mungkin dengan alutsista-alutsistanya yang harus mendukung. Betul. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan lagi nih Pak, biar lebih gamblang gitu, secara gamblang atau mungkin lebih jelas lagi ancaman yang kayak paling deket deh ini untuk Indonesia nih, untuk militer kita saat ini apa sih? Oke. Berarti itu agak sedikit berpisah dengan military balance ini berarti ya? Iya, boleh. Jadi kan ini cukup global ya? Ini referensi kita berbicara sekarang betul. dengan situasi militer kita di Indonesia. Betul.
Ancaman terdekat sih sebenarnya sudah pasti LCS ya, konflik Laut Cina Selatan, karena kita memang sebenarnya kita claimant juga. Jadi tidak benar kalau ada beberapa narasumber yang mengatakan bahwa kita non-claimant. Itu sama sekali tidak benar. Jadi memang China memang memasukkan sebagian dari ZEE Natuna ke dalam 9-nya kan. Jadi LCS ini yang kita harus benar-benar antisipasi dari sekarang ya. Dan kita kalau kita mengejar dengan kemampuan kita sendiri, kayaknya kita susah sih. Bahkan kalau kita gabungkan kekuatan militer di seluruh negara-negara ASEAN, kita bandingkan dengan PLA, China, itu masih jomplang sekali. Jadi memang kita harus mencoba mencari terobosan yang smart ya. Entah kita membentuk aliansi pertahanan dengan salah satu negara, atau bahkan kita mungkin malah melakukan terobosan gila dengan malah beraliansi dengan Cina itu sendiri. Oke. Jadi kita macam-macam. Jadi merangkul ya. Iya, itu gayanya Pak Prabowo banget ya. Merangkul, merangkul semua pihak. Itu macam-macam lah. Mungkin terobosan smart yang karena kalau kita harus mengejar jomplangnya ketertinggalan ini, kita akan kita memerlukan waktu. Tertatih-tatih sekali ya, Rup. Betul sekali. Waktu juga perlu, anggaran yang luar biasa juga perlu. Mungkin kita akan perlu 6% PDB hanya untuk pertahanan sendiri gitu. Jadi itu dia, mungkin terobosan smart yang perlu kita jalankan secara paralel ya, secara bersamaan. Oke, jadi di satu sisi mungkin kalau kita gitu ya, maksudnya saya dan orang-orang yang mungkin tidak kurang melek gitu dengan pertahanan. Enggak. Sebenarnya melek sih, cuman maksudnya kan banyak orang yang tidak nggak aware gitu tentang pertahanan. Tapi mungkin dengan pembahasan kita hari ini ya Pak, itu membuka semua mata orang bahwa begitu pentingnya kita memahami kondisi pertahanan kita saat ini. Betul. Dan kita harus ingat ya Pak ya, bahwa pertahanan nasional maupun internasional lah ya. Kalau kita bicara Indonesia, pertahanan nasional kita kan bukan hanya tanggung jawab dari militer saja kan. Pasti. Jadi mungkin teman-teman kita yang mungkin dari sipil, bahkan mungkin kita bukan pengamat pertahanan, kita harus coba ya membuka lagi tentang informasi-informasi pertahanan. Betul sekali. Karena seperti yang Bapak katakan tadi, sebenarnya ancaman itu ya banyak gitu. Ya, betul. Dan yang terdekat tadi seperti LCS, berarti kita semua defenders harus lebih peduli, lebih terbuka untuk informasi-informasi pertahanan. Nah, untuk Pak Kas, ini saya takut salah nyebut nih. Mungkin ada closing statement atau mungkin ada pesan untuk defenders yang bisa menggugah kembali semangat kita untuk sama-sama sadar terhadap pertahanan Indonesia. Ya, baik. Jadi memang kalau kita kilas balik, ini bukan kilas balik sebenarnya kan closing ya. Tandep ini kan 2008 didirikan untuk mewujudkan apa yang namanya sadar pertahanan ya, melek pertahanan gitu. Jadi siapapun yang siapapun ya, entah dia militer atau sipil, apapun profesi dia harus sadar akan porsi dia, peran dia dalam pertahanan itu gitu. Jadi memang pertahanan sekali lagi bukan cuma tanggung jawab TNI, tanggung jawab kita semua. Dan pertahanan itu bukan cuma militer gitu. Kita ada pertahanan ekonomi, ada pertahanan dari segi agro juga, jadi luas sekali. Jadi peran Anda di masing-masing bidang saat ini pun sebenarnya salah satu penjawaan tahan role Anda di bidang pertahanan. Cuman yang memang itu kita perlu melek pertahanan ini supaya kita sinkron ya dalam kita bergerak ya, bahwa kita sebagai satu kekuatan bangsa ini kita harus sadar kita berada di posisi apa dan kita harus mengejar ketinggalan itu di bidang apa aja gitu. Itu yang mesti kita pahami bersama supaya kita bisa sinergis ya dalam bergerak memperkuat negara bangsa kita. Jadi sekali lagi sebagai penutup mungkin upayakan jangan terlalu cuek banget dengan bidang ini. Mungkin bidang ini nggak seksi ya, nggak menarik karena memang sangat sedikit yang peduli sebenarnya. Makanya Tandep juga dipaksakan kita dirikan saat itu supaya semakin banyak nih orang-orang yang bukan di TNI tapi dia punya kepedulian terhadap pertahanan. Jadi mungkin ini bisa semacam momentum ya untuk kita hidupkan lagi kegiatan Tandep di masa-masa lalu yang kita sering adakan diskusi bersama dengan Kemhan. Kita akan aktifkan kembali. Mari kita bangkitkan kembali semangat itu ya Pak ya. Betul. Kita akan semakin perbanyak juga event-event dengan masyarakat luas ya untuk meningkatkan
Sadak Pertahanan ini. Siap. Ya, mungkin itu saja. Luar biasa, Terima kasih. Pak. Ini saya mau mengutip satu pernyataan atau kata-kata ya dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, bahwa tugas kita adalah mempersiapkan pertahanan yang sebaik-baiknya. Mengabdilah, berjuanglah untuk keselamatan bangsamu, bela bangsamu dan rakyatmu, berbuat yang terbaik dan berani. Itu dia, Pak. Terima kasih Defenders atas diskusi kita hari ini. Saksikan terus podcast-podcast Tandev, nanti juga akan ada Tandev on the spot. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe konten-konten Tandev baik di YouTube maupun di sosial media Tandev. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Kita tutup dengan salam Defender, Pak, barengan. Salam Defender. Salam Defender. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih.